and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak, ya masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Jadi jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word ya. Dimana kalau misalkan video sebelumnya saya telah mengupload, yaitu part 1 menjelaskan tentang tools yang ada di Microsoft Word ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa icon atau poin-poin yang sangat penting dari tab menu ini ya. Ada file, home, insert, design, layout, dan sebagainya sampai help ini. Namun tidak akan saya bahas semua, kita akan bagi partnya. Ini part kedua dari penjelasan Microsoft Word ya. Jadi yang akan saya jelaskan yaitu dari file sampai home saja, karena ini cukup banyak dan akan memakan waktu yang cukup banyak juga ya. Jadi kita langsung saja ke file dulu ya, supaya berurutan. Oke, di file. Nah, menu file ini banyak toolsnya ya. Nah, ini toolsnya. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Pertama, info. Nah, info ini ya tentu saja berisi tentang informasi dokumen kalian ya. Nah, ini informasi tentang dokumen kalian. Oke, selanjutnya itu ada new. Nah, new ini fungsinya untuk membuat lembaran baru ya. Takutnya kalian mau bikin dokumen baru, kalian tinggal klik blank dokumen. Kalaupun mau ikut format atau mau menggunakan format ini, tinggal kalian pilih saja ya. Tinggal klik 2 kali dan go gitu. Oke, selanjutnya ada open. Nah, open ini tentu saja fungsinya untuk membuka lembaran kerja yang telah disimpan sebelumnya. Harusnya kayak gitu ya. Oke, di sini udah banyak sekali file yang telah saya buat, dimana file ini telah saya simpan di folder-folder tertentu dan bisa kembali saya buka dengan menggunakan open ini. Ataupun kalian juga bisa menggunakan shortcut Ctrl O. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau membuka file, tinggal kalian klik 2 kali saja. Pilih di sini ya. Ini yang sering dibuka. Ataupun mau menggunakan foldernya di sini ya, banyak. Tinggal kalian pilih saja. Misalkan ini. Nah, oke, seperti itu ya. Tinggal kita close. Selanjutnya kita ke file lagi. Di bawah ada save. Nah, save. Nah, save ini fungsinya untuk menyimpan lembar kerja kalian ya, yang sedang dibuka. Jadi ketika kalian membuat dokumen, takutnya PC atau laptop kalian mati tiba-tiba atau secara mendadak, kalian bisa menggunakan fitur save ini ya untuk menyimpan, supaya ketika laptop kalian mati atau PC kalian mati, itu datanya tidak hilang karena keburu disimpan ya di folder-folder tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada save as. Nah, save as ini sebenarnya fungsinya sama dengan save, cuman bedanya kalau save as ini lebih spesifikasi ya, karena dengan save as ini kalian dapat memilih tempat untuk menyimpan folder dan bisa mengganti nama sesuai dengan keinginan kalian ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada print ya, history ya, tentunya riwayatnya ya. Di sini ada print. Nah, print juga ini banyak toolsnya, nanti juga akan saya jelaskan di part-part selanjutnya. Jadi untuk print ini fungsinya untuk mencetak lembar kerja yang telah dibuat ya. Jadi kalau ketika kalian sudah membuat dokumen, kalian bisa printnya di sini, atau bisa dengan shortcut Ctrl P seperti itu. Oke, banyak sekali di sini ya. Ada jenis kertas, margin dan sebagainya. Oke, selanjutnya lagi di sini ada share. Nah, share ini digunakan untuk membagikan lembaran kerja ya. Mau menggunakan cloud ya, ataupun email, atau presentasi online, dan post to blog ya, atau bisa diposting di blog kalian seperti itu. Selanjutnya ada export ya. Nah, export ini digunakan untuk mengubah lembaran kerja dalam bentuk PDF atau XPS ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada close. Nah, close tentunya untuk menutup jendela aplikasi kita atau aplikasi Word ini ya. Bisa kalian klik dan digiring untuk keluar seperti ini. Save untuk menyimpan dulu, don't save untuk tidak menyimpan, dan cancel membatalkan perintah keluar ini. Nah, seperti itu, tinggal kita cancel saja. Oke, sudah, itu dari file kita sudah bahas sampai sini saja cukup ya, karena ini yang sangat penting. Kemudian kita close. Selanjutnya di menu home di sini terdapat 5 ribbon ya, atau 5 kelompok. Pertama ada clipboard. Nah, clipboard ini yang pertama itu ada paste. Nah, ini paste.
Paste digunakan untuk menempel sebuah tulisan ataupun bagian sebelumnya sudah disalin ya. Jadi paste, cut, copy ini sebuah kombinasi ya. Pilih, ambil, tempel seperti itu ya. Kemudian ada copy. Nah, copy di sini digunakan untuk menyalin tulisan ya. Jadi sebelum kalian menyalin tulisan, contohnya kayak gini, saya pilih dulu. Kemudian kalian bisa copy. Nah, copy ataupun cut. Kalau cut itu langsung diambil, langsung dihapus ya. Kalau copy itu disalin saja ya. Jadi untuk datanya itu tidak hilang. Kita paste, Ctrl P. Nah, seperti itu, jadi 2. Dan selanjutnya ini ada format painter. Oke, lanjut. Di sini ada format painter. Format painter ini digunakan untuk menyalin format pada tulisan atau bagian yang kemudian diterapkan pada lembar kerja lainnya, seperti itu ya. Oke, di menu atau di ribbon clipboard sudah beres. Selanjutnya kita lanjut ke ribbon font ya. Oke, font. Nah, ini jenis font ya. Digunakan untuk memilih gaya huruf atau jenis huruf. Selanjutnya ada font size. Ini digunakan untuk kita kasih contoh lah ya. Misalkan ini F. Font size kita perbesar atau perkecil, terserah keinginan kalian. Kalau misalkan kita perbesar jadi 72. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada grow font ya. Digunakan untuk membesar ukuran. Nah, ini. Kalau misalkan kurang besar tinggal kalian klik ini. Cuman formatnya sudah ditentukan, yaitu 10 10 10 kalau nggak salah ya. Selanjutnya di sini ada shrink font ya, digunakan untuk mengecilkan ukuran. Nah, ini ya, shrink font. Nah, kita kecilkan seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke change case. Nah, ini change case ya, fungsinya untuk apa? Untuk mengubah jenis huruf, yaitu ada kapital ya, uppercase, capital each word, ataupun low case ya, kecil, terserah kalian ya. Selanjutnya kita lanjut ke clear formatting. Nah, ini fungsinya untuk menghapus format tampilan teks ya, seperti itu. Selanjutnya ada bold ya, ada bold di sini, kita ke bawah. Nah, bold ini fungsinya untuk menebalkan huruf ya, jadi memberikan efek tebal. Nah, seperti itu ya, agak tebal ya. Selanjutnya di sini ada italic ya. Nah, ini italic ini fungsinya untuk memberikan efek miring pada font ya, pada huruf. Nah, seperti itu, jadi memiringkan ya. Setelah ditebalkan, miringkan ya. Biasanya ini terdapat banyak di soal-soal yang ada tulisan kecuali seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di bawah, nah, di sampingnya yaitu ada underline ya. Digunakan untuk mengasihkan atau memberikan efek garis, nah, garis bawah maksudnya, line misalkan. Nah, ada garis bawahnya ya, jadi kita hapus. Nah, garisnya juga hilang ya. Jadi untuk underline itu mempertegas lah intinya ya. Selanjutnya di sini ada striker through ya. Nah, ini digunakan untuk memberikan efek coretan ya. Nah, ini dicoret, jadi tulisan kalian itu dicoret ya. Oke, lanjut. Di sini ada subscribe ya. Nah, ini subscribe ini digunakan untuk membuat pangkat di bawah teks ya. Buat pangkat di bawah teks, contohnya ini 2, kita taruh di bawah. Nah, ini seperti itu. Ini biasanya terjadi ketika kalian buat rumus matematika ataupun apalah, fisika atau kimia lah, pokoknya banyak yang kayak gini. Oke, lanjut. Di sampingnya lagi ada subscribe ya, digunakan untuk membuat pangkat di atas. Nah, ini misalkan 2 pangkat 2 ya, contohnya kayak gini, 2 pangkat 2. Kita pilih, kemudian kita pangkatkan. Nah, 2 pangkat 2 seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada text effect ya, digunakan untuk memberikan efek pada teks ya, misalnya efek bayangan, contohnya kayak gini nih. Kita pilih efeknya. Nah, seperti ini ya, terserah kalian, sesuaikan saja dengan keinginan kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu text highlight effect ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya di sini ada text highlight color ya. Nah, ini
Jadi fungsinya itu untuk memberikan efek stabilo pada teks ya. Biasanya kalau untuk pelajaran PKN ataupun bahasa Indonesia itu disuruh untuk stabilo ya, seperti itu ya. Jadi untuk rangkumannya itu tinggal kita warnakan saja, warnai ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sampingnya lagi masih di menu font ya, atau ribbon font, itu ada font color ya. Font color ini fungsinya untuk mengubah warna teks ya. Di merah ya, yang tadinya hitam jadi merah. Kita ubah lagi, tinggal sesuaikan saja. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke ribbon paragraph. Nah, untuk paragraph ini merupakan icon yang dikelompokkan untuk mengatur paragraf-paragraf ya, telah kita buat seperti itu. Oke, yang pertama ini ada bullet ya. Ini digunakan untuk menambahkan tanda pada teks sebagai format listing ya. List ya, format list. Contohnya kayak gini ya. Ketika kita enter, otomatis akan muncul sebuah titik ini. Kalau misalkan mau diubah, tinggal sesuaikan saja. Mau centang ataupun panah seperti ini, sesuai keinginan kalian ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sampingnya di sini ada numbering ya. Digunakan untuk memberikan efek penamaran ya. Penamaran kita klik. Nah, ini. Jadi kalau ini untuk simbol, kemudian ini untuk nomor, kita juga bisa ubah mau itu ABC atau Romawi, format ABC kecil, Romawi dan sebagainya. Oke, lanjut. Di sini ada decrease indent ya, digunakan untuk mengisi paragraf ke kiri ya, yang telah dipilih menjadi ke kiri. Oke, kita coba dulu ke tengah kan. Nah, jadi fungsinya itu untuk menggeser ke kiri ya. Nah, gitu ya. Satu tab. Selanjutnya di sini ada increase indent ya, di sampingnya. Kalau tadi ke kiri, selanjutnya ini ke kanan. Nah, ibarat tab saja ya. Oke, lanjut. Di sini ada justif ya. Nah, ini ya, atau Ctrl J. Nah, digunakan untuk membuat teks agar rata kanan dan kiri. Jadi untuk posisi kiri ini rata ya, dan kanan juga rata. Selanjutnya ada alignment left ya, atau rata kiri ya. Selanjutnya ini ada rata ke tengah dan rata kanan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada shading ya. Fungsinya untuk mengubah warna latar ya. Contohnya kayak gini ya, kita blok dulu, intinya tetap kita blok. Ini sama persis dengan ini ya, text highlighting color ya. Kita ubah saja, ubah warna menjadi biru. Nah, seperti itu ya. Jadi satu jajar ini diubah warnanya. Seperti itu fungsinya. Oke, kita ubah lagi no color. Selanjutnya ada border. Nah, ini fungsinya untuk memberikan format otomatis pada lembaran kerja. Jadi ibarat membuat tabel lagi lah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada ribbon style. Nah, ini icon yang Nah, ribbon ini merupakan kumpulan dari icon-icon yang memberikan format otomatis pada lembaran kerja ya. Seperti itu, banyak sekali ya. Namun yang sering digunakan yaitu normal dan non space ya. Oke, lanjut. Di sini ada editing terakhir ya, ribbon editing. Nah, ini juga kumpulan dari icon-icon yang digunakan untuk mengedit lembaran kerja. Ada find ya, atau Ctrl F, replace, atau mengganti sebuah kata, dan select atau memilih. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya, yaitu mengenai insert dan desain ya, atau layout. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.